Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Kita kedatangan tamu ini, guru kepala sekolah yang luar biasa. Yang kita akan bincang-bincang dengan Hendro Numanraja. Selamat pagi. Selamat pagi kakek. Selamat pagi. Salam COVID. Salam COVID. Apa kabar nih? Baik sekali, terima kasih kakek sudah mengundang saya di sini. Kakek yang luar biasa. Gimana ini? Ini sekarang ini suasana pandemi ini gimana sebagai kepala sekolah, sebagai guru, bagaimana menghadapi situasi ini? Aduh, ini memang bisa dibilang situasi ini situasi yang semua serba susah gitu ya. Sebab apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan yang ideal itu dengan situasi sekarang ini jadi wah, banyak sekali yang harus dikurangi atau ya kita harus mengatakan bahwa untuk yang ideal kita kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kita harus berpikir bagaimana kalaupun yang nggak ideal ya yang menuju ke situlah gitu. Harus realistis lah ya dengan situasi betul. Sekarang ini. Harus realistis. Jadi harus ada perubahan sikap pola pikir begitu menghadapi situasi ini. Ya, perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan tindakan, ya banyak hal yang harus dirubah karena memang ini situasinya bukan situasi yang biasa gitu ya. Misalnya gini, kita dalam pendidikan itu kan sekarang yang menjadi sesuatu yang memang mau dicapai adalah anak-anak itu yang sudah memiliki potensi itu, potensinya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan selain itu juga punya soft skill, karakter yang mendukung potensinya itu untuk dia menjadi seseorang yang berguna gitu ya. Nah, dua hal ini kan perlu sesuatu yang serius dikerjakan begitu. Nah, dalam dunia pendidikan untuk mencapai yang dua ini itu ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, gitu. Nah, pada masa sebelumnya itu kan, pada masa sebelum pandemi, porsi terbesarnya itu ada di sekolah, gitu kan? Tanggung jawab pengelolaan siswa ini ya, di sekolah ya. Jadi kalau dibilang kerjasama itu sebetulnya porsi yang besar untuk mengelola atau untuk membimbing siswa ini, anak-anak bangsa ini. Porsi terbesarnya ada di sekolah, karena orang tua tuh ngantar pagi gitu kan, entah itu hanya sampai depan pagar atau sampai ke sekolah, lalu sore nanti kembali lagi gitu ya, pulang. Nah, jadi pagi sampai sore itu ada pada sekolah itu, untuk yang SMA yang kebanyakan ya sekarang ini. Nah, atau juga SD sampai siang begitu, SMP sudah mulai sampai sore juga. Nah, dalam porsi yang besar ini, sekolah melalui guru dan melalui sistem pendidikan yang ada itu berusaha untuk mendidik mereka, baik dari segi pengembangan potensi mereka sesuai dengan potensinya, maupun dalam pengembangan karakter dan soft skill-nya gitu. Itu guru bisa langsung interaktif sama anak-anak, bisa langsung mengawasi, bisa langsung membimbing gitu ya. Nah, orang tua kan enak aja kerja. mereka mengurusi yang lain. Anak diserahkan ke sekolah gitu. Nah, itu sekarang kalau kita mau jujur, porsi terbesarnya ada di orang tua nih. Wah, yang biasanya bisa kerja jadi dampingi anak-anak gitu. ini. Mereka bahkan ya ini juga saya juga sebagai orang tua sekalipun guru itu bisa merasakan betul bahwa harus tetap bekerja, work from home. Tapi juga harus mengambil alih apa yang selama ini dikerjakan oleh sekolah, yaitu membimbing potensi dan juga karakter, gitu. Ini sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang tiba-tiba harus dikasih gitu ke mereka, ke orang tua. Ini yang membuat banyak orang tua panik ya. Bisa dengan tugas limpahan ini gitu loh dari sekolah. Bukan hanya mereka mendapat limpahan, tetapi tugas mereka yang awal bekerja itu juga tetap harus dilaksanakan double. Jadi harus double ya? Iya. Nah, itu makanya memang kami gitu ya dalam lembaga tempat saya bekerja ada beberapa kali kami melakukan pendidikan kepada orang tua.
bagaimana mengelola emosi orang tua, bagaimana mengelola emosi anak, gitu ya. Lalu bagaimana dalam masa pandemi ini, di mana orang harus punya imunitas, tapi juga mereka harus stres. Kalau dikatakan, jangan lo bikin anak-anak stres, ya nggak mungkin. Anak-anak itu pasti stres lah. Orang di rumah terus ya? Orang di rumah terus, yang begitu biasanya main-main di sekolah terus, gitu. pilihan kedua kan, kita kan punya pilihan nih. Apakah mereka hanya mengisi waktu dengan leha-leha saja gitu, sementara ini generasi yang harus menghadapi perubahan besar di masa depannya. Mau nggak mau di masa pandemi ini, di mana mereka sekolah di rumah, mereka juga harus diberi pendidikan gitu. Pendidikan yang porsinya adalah pengembangan potensi, gitu ya. Nah, kalau pengembangan karakternya sekarang sudah di anak, sudah di orang tua. Nah, dengan apa ya? Dengan kesadaran bahwa masa pandemi ini mereka juga harus bisa mengembangkan potensi, maka pendidikan itu nggak boleh seadanya juga gitu. Nah, itu membuat anak-anak atau para siswa atau ya generasi sekarang yang harus sekolah di rumah itu juga ya memang harus stres. Tapi bagaimanakah stresnya itu tidak menimbulkan tidak menimbulkan depresi, tidak menimbulkan membuat mereka menjadi kurang imun begitu ya. Tapi stres yang akhirnya bisa membuat mereka menjadi orang yang tangguh menghadapi perubahan. Tapi katanya orang tua justru yang lebih banyak stres. Karena menghadapi anaknya yang stres ini barangkali. Jadi orang tuanya lebih stres. Betul. Nah, karena itu tadi saya katakan, sekolah, ya kalaupun bukan hanya sekolah, bisa juga pemerintah, ya itu harus melakukan pendidikan keluarga sih memang. Bagaimana sih berinteraksi dengan remaja, bagaimana menjadi seorang teladan di rumah buat anak-anak yang masih SD. Kebetulan saya kan SMA ya, jadi saya banyak fokusnya kepada bagaimana membimbing orang tua memahami psikologi remaja. Yang sedang bertumbuh ya, yang sedang bertumbuh, masa pancaroba ya, secara psikologis. Gitu. Terus bagaimana kayak nanti kami akan melakukan talkshow juga atau seminar online juga kepada orang tua. Bagaimana membuat atau peran orang tua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak ini sehat, yaitu dari sudut nutrisi sama olahraga yang secukupnya di dalam rumah gitu. Jadi sekalipun mereka stres karena belajar gitu ya, atau karena hanya di rumah saja, tetapi mereka tetap terjaga imunnya karena nutrisi yang tepat dari orang tua. Nah, jadi tambah lagi tugas tambah lagi memang. Ya, itu kerja, mendampingi anak belajar, harus memikirkan nutrisi untuk imunitas. Ya, jadi dalam konsep kekristenan gitu ya. Kalau saya bicara karena saya juga sekolah Kristen gitu ya. Kalau dalam konsep kekristenan dalam Alkitab itu sebetulnya kan tugas mendidik itu pertama-tama adalah tugasnya orang tua. Tugasnya orang tua. Gitu. Ini yang sering dilupakan selama seolah-olah pendidikan nggak urusan sekolah gitu ya. Iya, sering dilupakan. Bahkan orang tua banyak di dalam gereja nih ya, kebetulan saya di gereja itu menyerahkan pendidikan kerohaniannya kepada sekolah minggu. Sekolah minggu. Gereja gitu. Ya. Iya. Seolah-olah dia nggak punya tanggung jawab ya. Iya, tugas orang tua aja mengantar, udah lepas gitu. Nah, kalau kita kembali kepada basic tadi bahwa sebetulnya tugas utama dan pertama itu pendidikan kepada anak itu adalah tugas orang tua. Nah, sepertinya masa pandemi ini jadi sebuah turn point gitu untuk kembali kepada ke habitatnya. kepada hakikat yang semula, bahwa porsi terbesar pendidikan seorang anak adalah miliknya orang tua. Apakah dengan kepanikan para orang tua sekarang dalam mendampingi anaknya dalam belajar dari rumah ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap hakikat sebagai pendidik utama dan pendidik pertama itu sudah terabaikan selama ini sehingga tiba-tiba jadi panik? Mungkin ya. Mungkin juga ya. Bahwa tapi ya gitu ya, mungkin mereka tidak pernah tidak pernah dipersiapkan juga kan. Jadi kan kalau menjadi pilot kan ada sekolahnya, gitu kan.
menjadi seorang ahli hukum juga ada sekolahnya. Menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Oh gitu, nggak pernah tamat juga ya, belajar terus. Orang kan ketika dari kecil kan dididiknya, nanti kamu besar jadi apa? Nggak pernah dibilang jadi orang tua. Jadi orang tua nggak pernah dipelajari. Nggak pernah dipelajari. Kamu mau jadi apa? Mau jadi hakim ya? Kamu lah belajar hukum gitu. Insinyur, pilot, Nah, apa semua. saya orang tua saya nggak pernah bilang gini, kamu nanti akan jadi ayah. Maka belajarlah jadi ayah. Nggak pernah dipersiapkan sama orang tua kan. Jadi nggak salah juga sebenarnya akhirnya diabaikan gitu ya. Bahwa tugas tanggung jawab itu sebagai pendidik utama adalah miliknya orang tua, itu diabaikan. Itu bukan salahnya orang tua zaman sekarang juga. Tapi memang dari awal sistemnya turun-temurun begitu ya? Turun-temurun itu sudah begitu. Seolah-olah dianggap nanti belajar sendiri gitu loh. Nah mungkin sekarang saatnya buat orang tua mengatakan kepada anaknya, kamu nanti akan jadi orang tua. Begini loh susahnya. Tapi sekarang lebih banyak konflik ini. Anak yang belajar di rumah dengan orang tuanya. Bahkan ada anak ketika dia bertanya kepada ibunya atau bapaknya, mungkin menurut dia hal sepele, sederhana yang sulit, tapi bapaknya sama ibunya tidak bisa jawab. Ini bapak ibu mama saya sekolah nggak dulu? Kok ini aja nggak bisa dijawab? Ini kan ketegangan baru juga ini. Di dalam rumah ini, belajar jarak jauh ini. Jadi, kalau saya sih berpikirnya gini ya, dalam setiap kesulitan, dalam setiap masalah, ada kesempatan gitu. Dalam setiap persoalan, ada hal baik yang memang bisa kita dapat. Nah, dalam masa pandemi ini, di mana anak berkumpul dengan orang tuanya banyak dan itu menimbulkan chaos gitu ya, menimbulkan ketegangan, saya mengatakan kepada orang tua, saatnya ini adalah untuk berbicara dari hati ke hati dan menempatkan mereka sebagai pribadi yang setara untuk bisa berdiskusi gitu. Tidak lagi doktrin. Tidak lagi doktrin. Perintah gitu ya. Tidak lagi mengatakan bahwa saya yang paling tahu gitu. Apalagi zaman sekarang anak-anak dengan internet begitu, mereka udah bisa browsing di mana-mana, orang anak lebih tahu jadinya kan. Gitu ya, lebih pintar. Jadi misalnya gini, ada pernah orang tua bilang gini nih. Dengan Pak Hendro, dengan PJJ ini, pendidikan jarak jauh, kami listrik makin banyak. Karena anak-anak harus pakai AC. Gitu. Terus internet harus beli laptop dan sebagainya. Nah, saya bilang begini justru. Kalau saya di rumah, karena anak saya juga PJJ gitu ya. Saya bilang gini. Dalam masa yang sulit ini, yuk kita kerjasama nih. Selama ini kita punya pengeluaran segini. Gitu ya. Kenapa punya pengeluaran segini? Karena AC selama ini mati karena kalian sekolah gitu. Nah, dalam masa yang sulit ini kan ekonomi juga sulit. Lalu berarti kita juga nggak boleh memperbanyak pengeluaran. Gitu. Maka bagaimana caranya kamu bisa belajar dengan baik tanpa AC? Gitu. Jadi harus ada penyadaran baru terhadap situasi baru ini. Itulah kesempatan yang saya katakan di mana orang bisa beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Gitu. Belajar beradaptasi karena sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu ada fase-fase di mana mereka akan memasuki perubahan-perubahan. Dari SD berubah ke SMP, SMP berubah ke SMA, SMA berubah kuliah berubah ke tempat pekerjaan A ke tempat pekerjaan B, ke tempat pekerjaan C, dari lajang jadi punya keluarga, punya anak, jadi punya cucu gitu kayak kakek sekarang gitu. Nah, perubahan-perubahan itu membutuhkan kemampuan orang beradaptasi. Maka kesempatan yang saya maksudkan dalam masa sulit ini adalah juga bagaimana kita bisa mengelola apa yang ada sekarang ini untuk bisa kita beradaptasi dan kemudian bisa mengatasi masalah-masalah itu. Oke, jadi berarti kita tidak boleh, para sahabat sang kakek, kesulitan boleh datang dan kita tidak bisa menghentikan kesulitan. Tapi kita harus banyak belajar, beradaptasi, menyesuaikan dengan masalah pandemi dan kesulitan ini. Sehingga orang tua dan anak harus belajar juga. Dan orang tua harus mendidik. Sebagai pendidik utama, yang soal karakter sudah jamban, tapi sekarang pembelajaran juga jarak jauh. Harus orang tua, begitu kira-kira. Ya, kalau pembelajaran jarak jauh dari segi akademik, itu masih
masih proporsinya sekolah gitu. Memang ada sekolah yang siap untuk melakukan itu, ada yang tidak, gitu ya. Bagi yang siap, kayak sekolah yang kami jalankan, ada dari pagi itu sampai siang pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi video conference gitu. Gurunya pakai cara begini. Kalau dulu kan orang belajar materi di dalam kelas. Lalu kemudian setelah di dalam kelas mereka ngerjakan tugas di luar kelas gitu. Nah, salah satu perubahan cara dalam keadaan PJJ sekarang adalah materinya udah dikasih dulu nih. Di dalam kalau kita pakai Google Classroom gitu, dalam Google Classroom. Kita udah kasih materinya dulu berupa video kah itu, berupa file PowerPoint, entah itu yang bisu maupun yang ada suaranya. Terus atau kita pakai sumber belajar yang sudah ada dari YouTube begitu misalnya, lalu kita kasih linknya ke mereka. Mereka pelajari dulu gitu. Lalu kemudian di dalam kelas yang menggunakan video conference, guru dengan siswa kemudian bertemu dan guru menjelaskan lebih lanjut materi yang sudah diajarkan itu, dan anak kemudian bisa berinteraksi, bertanya jawab gitu, dan kemudian juga diberikan pembelajaran tambahan lah melalui tugas-tugas begitu. Nah, itu masih porsinya sekolah sih. Nah, kalau yang nggak siap ya memang akhirnya kembali semuanya kepada orang tua. Oh, itu yang sering masalah ya? Iya. Bagi sekolah-sekolah yang tidak siap berarti bebannya ke orang tua semua. Orang tua gitu. Itu yang bikin panik dan stres ini barangkali. Gitu. Oh, jadi kalau sebetulnya sekolah ini juga relatif ya, ada yang siap, ada yang kurang siap. Berarti persoalannya bukan hanya orang tua yang sering tidak siap, sekolah juga banyak yang tidak siap. Sebetulnya Indonesia ini atau kita ini sebenarnya semua nggak siap kalau semua 100% ya. Tapi inilah yang yang cepat beradaptasi, ada yang lambat. Ada yang bisa cepat beradaptasi, ada yang enggak gitu. Nah, yang cepat beradaptasi akhirnya ya panik pertama, tapi kemudian sudah mempelajari, akhirnya bisa siap begitu. Nah, yang orang tua juga sebetulnya begitu, di awal-awal panik pertama gitu, tapi kalau mereka mampu beradaptasi cepat dan akhirnya bisa jalan gitu. Berarti dengan demikian kemampuan beradaptasi ini penting. Jadi berarti sekali, kira-kira ini kalau kita lihat tadi, kesulitan datang, kita harus menghadapi, kita harus beradaptasi, kita harus mencari peluang di antara kesulitan. Nah, itu betul. Oke, dengan demikian apa kira-kira pesannya? Kan orang tua banyak yang panik, apalagi kalau sekolahnya belum siap. Kira-kira bagaimana kita menghadapi ini ke depan? Iya, pertama sih soal attitude ya. Artinya kita jangan banyak mengeluh lah, gitu. Perubahan ini nggak bisa ditolak. Nggak ada yang minta perubahan ini. Tapi di balik perubahan ini ada pendidikan yang bisa kita kecap bersama sebagai sekolah maupun orang tua maupun siswa gitu. Nah, kita bisa mendapatkan pendidikan dari perubahan besar ini kalau tidak dengan mengeluh dan mengeluh, atau kalau tidak dengan saling menyalahkan, orang tua menyalahkan sekolah gitu ya, kemudian menyalahkan pemerintah. Yang penting begini sebetulnya, apa sih tujuan pendidikan? Itu dulu yang perlu kita pahami, bahwa pendidikan itu sebetulnya simpelnya sih kalau saya pribadi ya, kalau dalam tujuan pendidikan nasional sih udah jelas gitu ya. Tapi saya sebagai guru Kristen lah ya gitu ya, pendidikan itu sebenarnya kan adalah menjadikan manusia itu ibaratnya benih ya. Manusia itu kan bukan kertas kosong yang dituliskan. Sehingga kalau misalnya kalau kertas kosong, maka kalau penulisnya adalah penulis cerita silat, maka isinya cerita silat gitu. Maka kalau anak disebut sebagai kertas kosong, tergantung gurunya. Kalau gurunya penulis cerita silat, jadinya muridnya cerita silat. Nah, kalau benih dia udah punya potensi untuk jadi apa. Ketika Tuhan menciptakan dia udah punya potensi lah untuk jadi apa nih. Kalau dia adalah benih apel, pasti dia akan bertumbuh jadi apel dan berbuah apel gitu. Kalau dia benih jambu, maka
dia akan berbuah, menghasilkan buah jambu. Nah, guru dan orang tua tugasnya adalah menemukan dulu potensi dia apa. Nah, kemudian mendidik dia supaya potensinya itu bertumbuh dan berbuah. Nah, karena setiap benih itu, kalau petani pasti tahu, nanam kopi itu di mana gitu, nanam padi itu di mana, harus diapain gitu kan. Nah, sebetulnya setiap anak juga begitu. Setiap anak dengan potensinya itu, dia harus diperlakukan berbeda-beda, unik gitu, nggak boleh diperlakukan sama. Nah, ketika ini di rumah, orang tua tahu bahwa tujuan pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana mengembangkan potensi anak ini, maka fokuslah di situ. Jadi itu hal pertama, fokuslah dia sebetulnya dia sukanya apa namanya? Fokus dengan potensi. Potensinya itu apa? Nah, yang kedua adalah bagaimana ketika dia bertumbuh secara potensi, dia juga dibekali oleh karakter atau soft skill yang baik, sehingga potensi ini bisa disalurkan, bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Fokus aja lah di situ dulu, gitu. Dengan sederhana berbagai sebetulnya. Yang ada. Sederhana, bisa disederhanakan ya? Iya. Jadi ya udah, kami sekolah pun atau ya dunia pendidikan ya, penyelenggara pendidikan juga harusnya menyadari ya bahwa jangan berpikir supaya anak-anaknya itu mampu menyerap semua mata pelajaran itu sama seperti waktu masih sekolah gitu. Yang nggak bisa. Harus realistis juga ya. Harus realistis juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dua hal tadi, potensi dia berkembang dan juga kemudian dia punya karakter yang baik. Oke. Gitu. Luar biasa. Para sahabat sang kakek, jelas apa yang disampaikan tokoh pendidikan kita, Hendro Lumbanraja. Kesulitan yang disebabkan pandemi tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa singkirkan. Tapi bagaimana kita menghadapi kesulitan itu? Bagaimana kita keluar dari kesulitan itu? Tidak ada istilah panik, tidak siap. Suka tidak suka, siap tidak siap. Ini harus dihadapi. Oleh karena itu tadi, mari kita kembalikan kepada tujuan pendidikan. Dan bagaimana hakikat orang tua juga sebagai pendidik utama dan pendidik pertama yang harus bertanggung jawab kepada anak. Kalau kemarin-kemarin kita karakternya, tapi tugas-tugas yang lain di sekolah, sekarang ditimpakan di kita. Tidak ada alasan, tidak siap. Suka, tidak suka. Harus keluar kita dari kesulitan. Oleh karena itu, tidak saatnya menyalahkan pandemi, saling menyalahkan antar guru dengan orang tua atau sekolah dengan orang tua. Tapi anak ini bukan kertas kosong, begitu tadi ya. Tapi ini adalah benih yang harus kita tumbuhkan dari sudut potensinya dan juga karakternya. Itu kira-kira pesan yang bisa kita tangkap dalam bincang-bincang kita dengan tokoh pendidikan kita, Hendro Lumbanraja. Para sahabat sang kakek, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sang Kakek Network yang selalu menyajikan konten menarik, informatif, dan solutif. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi ke depan soal pendidikan kita. Mungkin sebagai hari ini, diskusi kita sampai di sini dulu dengan tokoh pendidikan kita, Hendro Lumbanraja. Salam COVID. Terima kasih untuk kedatangannya.